Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2024. Seperti biasa sebelum Mari mau mulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai situasi dirimu dengan dirinya. Iyalah ya, Aries. Kalau Mari lihat gini ya, ini adalah energi Aries yang gimana bilangnya, semua mau gitu ya. Kamunya itu tuh energi yang semua mau, semua kamu inginkan. Maksudnya begini, berlagak seolah-olah kamunya masih single, ya kamu mau gitu ya. Nah tapi juga berlagak seperti seseorang yang sudah punya pasangan, ya kamu juga mau. Dalam artian gini, kamu ingin dengan dia tapi kamu juga bisa ingin dengan yang lain gitu ya. Kamu ingin jadi suaminya dia tapi kamu juga sekaligus masih kayak bebas gitu loh. Seperti anak lajang yang bisa main gaplek 24 jam di pos ronda sama temen-temennya kamu. Gitu ya. Nah di sana. Dan kayaknya memang Mari lihat kamu ini ya, kamu kayak ada di sana itu tuh hasratnya kamu untuk untuk kayak mendominasi relationship-nya kalian berdua ini. Mendominasi dalam artian bahwa ya dari dia kamu itu kan masih dapat kesenangan ya, dan kamu mencoba untuk bagaimana caranya kesenangan itu tuh bisa selalu kamu dapatkan sampai tiba saatnya kamu merasa bosan dan kamu tidak lagi butuh itu dari dia dan kamu tinggalkan gitu ya. Jadi Mari lihat ada ekstra tindakannya kamu di sini ya. Ada ekstra tindakannya kamu untuk memungkinkan bagaimana caranya seseorang ini tuh bisa manut gitu loh. Terperdaya dia untuk mau memberikan apapun yang kamu butuhkan dari relationship-nya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi Mari lihat kayak kamu punya dua dunia gitu. Satu dunianya kamu dengan pasangannya kamu ini, satu ya dunianya kamu dengan kehidupan pribadinya kamu. Nah di situ ya. Jadi yang kayak hubungan ini tuh bisa ngasih energi untuk kamu, makanya di sana itu tuh kamu mau melakukan tindakan ekstra gitu ya, kayak gimana lah biar seseorang ini tuh patuh dan manut aja, dan dia mau beradaptasi dengan siapa kamu gitu loh. Karena ya mungkin kamu juga sadar dengan kerandomannya kamu gitu ya kan Aries kan. Kamu ngerti gitu, kamunya random, kamunya itu tuh orangnya ora jelas, kamunya itu tuh orangnya yang masih cenderung mikirin diri sendiri gitu ya. Kamu masih butuh banyak asupan kesenangan gitu loh ya. Kamu masih butuh banyak hal di sini kalau Mari lihat ya. Ya entah itu tuh karena masih usia muda kamunya gitu ya, atau ya memang kamu ya namanya kalian orang Aries kan. Orang Aries itu tuh kan sebanyak-banyaknya petualangan dalam hidup itu tuh mau dicicip, mau dirasa, mau dijalani gitu ya. Nah gitu. Jadi yang kayak gimana tetap bersama dengan dia tetapi kamu juga bisa wah gitu ya di luar sana. Kamu bisa berlaku sesukanya kamu di luar sana. Nah gitu. Dan ya memang jurusnya kamu benar.
mantap jurusnya kamu gitu ya. Kamu pakai jurus apa? Ular sanca matok harimau. Jadi mari lihat di situ tuh kayak seseorang ini memang pada akhirnya dia bisa maklumin kamu gitu. Jadi gini ya, seseorang ini tuh kayak merasa terikat gitu loh sama kamunya Aries. Gitu ya. Jadi kayak entah kamu pakai pelet juga gitu ya, putar giling gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh nggak peduli seberapa hebatnya dia mau melepaskan dirinya dia dari kamu gitu ya. Namun kayak tetap ada panggilan pulang sama kamu, panggilan datang gitu ya. Kayak dia terhipnotis akan menyambut kamu kapanpun kamu mencoba untuk terkoneksi dengan dirinya gitu ya. Nah atau ini yang kayak akhirnya dia bisa jadi istri yang sabar, suami yang sabar gitu ya. Walaupun mungkin kamu sudah ketahuan punya selingkuhan sampai 100 manusia gitu ya. Tapi dia kayak ya udah deh ya nggak masalah gitu ya. Apalagi kalau dia udah jadi suaminya kamu, dia udah jadi istrinya kamu gitu ya. Nah di sana nggak bisa gampang gitu loh. Nggak bisa gampang dianya itu tuh kayak say bye-bye gitu ya. Dari kamu nggak bisa. Nah, apalagi kalau kamu iming-imingi dia tentang pernikahan. Karena kalau ini tuh orangnya dia punya tujuan ya dengan kamu ya Aries ya. Jadi ya kalaupun dia melepaskan masa lajangnya dia, ya maunya dia itu tuh lepasnya gara-gara dia berstatus nyonyanya kamu gitu ya. Ibu dari anak-anaknya kamu kelak, bapak dari anak-anaknya kamu kelak gitu loh. Itu ya. Iya, kalian sih memang mempesona ya Aries ya. Mempesona, charming kalian ya. Mungkin kalian ya pandai. Kamu udah pandai ngetrit gitu loh. Kamu udah pandai ngetrit. Bagaimana biar bikin pasangannya kamu itu tuh happy gitu ya. Bisa seneng gitu loh. Nah di situ ya, kalau misalnya kamu itu tuh nggak pakai acara ketemu sama dukun gitu ya, kamu udah punya knowledge gitu, kamu udah punya jurus mumpuni gitu ya, kamu kayak udah pegang kartu trufnya dia, jadi sehingga dia mau diapa-apain aja pun sama kamu gitu ya, kamu mau bertingkah seperti apapun di luar sana, tapi kayak ada aja nggak bisa lepas dari kamu kita ya. Tujuan masa depan itu tuh saat sekarang dia lihat ya ada dengan kamu gitu ya, ada dengan kamu maupun lewat nanti orang yang menggoda dia gitu ya, ngalah-ngalahin kamu gitu ya. Itu tuh yang misalnya menggoda dia, katakanlah anak pejabat gitu ya, jangan-jangan dia yang pejabatnya, ini tuh udah pebisnis sukses gitu ya, ini tuh udah kayak kembang desa gitu ya dan sebagainya, katakan yang udah hebat-hebat. Tapi dia tetap bisa kayak tutup mata pada yang lain itu. Karena dia sadar nggak sadar dia kayak enggak aku dengan Aries aja gitu ya di sana. Nggak bisa dia lepas gitu. Kalaupun dia coba jalan sama orang lain, tapi ketika dia jalan sama orang lain itu kayak ada di sana tuh merasa bersalah sama kamu misalnya. Yang teringat-ingat itu tuh ya kamu gitu. Ya. Jadi kayak misalnya dia lagi candlelight dinner dengan seseorang gitu. Dia tetap bisa yang kayak andaikan ya yang duduk di hadapanku ini tuh Aries, bukan orang ini. Gitu. Kepleset-pleset lidah mau ini kesebut namanya kamu gitu ya. Karena yang ada dalam hati dan pikirannya dia itu tuh ya kamu. Makanya kayak bisa tanpa dia sadari ya ketika mau manggil itu orang gitu ya, padahal namanya itu orang itu tuh si bunga katakan gitu ya, sementara namanya kamu adalah si pelangi misalnya, mau itu kesebut dia pelangi gitu, padahal itu si bunga gitu. Nah di sana saking nggak bisa lepas gitu ya.
Katakanlah mungkin dia kayak ngerasa bahwa dia pernah coba tinggalin kamu. Oke, sukses 3 hari gitu ya, tapi tepar 1 minggu. Sukses 3 hari seolah-olah dia tuh kayak nggak mikirin kamu, nggak bisa. Dia udah bisa kayak tidak merasakan perasaan gimana gitu ya sama kamu 3 hari aja gitu. Tapi masuk hari keempat dan untuk 7 hari berikutnya dia kangen sama kamu, dia ingin jumpa sama kamu, tiba-tiba dianya sedih, tiba-tiba dia gimana gitu ya. Bisa dia itu tuh marilah energinya agak random gitu loh. Nah di sana mungkin aja memang seseorang itu apa aku dipelet ya sama Aries ya gitu. Bisa aja tuh dia gitu. Kok aku maunya ya diselingkuhin, dijadikan orang ketiga misalnya gitu ya. Aku kok ya maunya aja dicuekin, diabaikan gitu ya. Aku udah keluar ini, keluar itu gitu ya. Di sana. Jadi kok aku ini kok bisa terperdaya. Mau tuh dia nanyanya gitu. Tapi ya mari lihat terlepas dari bagaimana sikap apa yang kamu lakukan gitu ya. Namun memang sikapnya kamu ya seperti kata Mari ya, bahwa kamu pandai gitu. Kamu pandai nge-treat lawan jenisnya kamu gitu loh. Nah, di sana ya. Nah, terutama nanti ini tuh energinya untuk di 14 hingga 21. Mari lihat dari gini ya. Kayak sempet ini tuh agak-agak merenggang kalian ya. Seolah-olah dia sepertinya cuek sama kamu, dia sepertinya nggak butuh sama kamu gitu kan. Tapi nanti dia ini tuh bisa sepertinya balik gitu loh. Sama kamu tuh kayaknya balik lagi. Kayak kata Mari tadi, mau sejauh apapun dia pergi untuk saat ini ya. Setidaknya sampai tanggal 21 Desember nanti. Seberjuang apapun dia untuk tidak lagi mengidam-idamkan kamu, tidak lagi mendambah-dambahkan kamu gitu ya. Tapi nanti dia akan balik lagi nih, sama kamunya balik, gitu ya. Dan memang kamu mengharapkan dia seperti itu. Kamu nanti bisa, nampaknya Mari agak-agak energinya ya seperti kayak menghukum dia. Gitu ya, kamu kayak mau menghukum seseorang ini gitu loh. Kok bisa-bisanya dia itu tuh cuek sama kamu gitu ya. Lebih acuh sama kamu gitu. Jadi nanti ada caranya kamu Mari lihat, bisa kayak memancing dia untuk kacau balau gitu loh, sehingga dia kayak tergesa-gesa gitu ya, mau datang ke kamu gitu loh di sana. Jadi kayak ada nanti caranya kamu mengingatkan dirinya bahwa dia itu tuh mengidam-idamkan kamu gitu. Ada caranya kamu. Entah kamu itu tuh bilang kalau kamu lagi deket sama cewek lain gitu ya, atau kamu bilang kamu lagi deket sama cowok lain gitu, atau kamu bilang bahwa hidupnya kamu itu tuh belakangan hari tanpa ada dia kok kamu makin happy gitu ya. Jadi kamu pandai nih, Mari lihat, membahagiakan pandai gitu ya. Membikin orang kacau balau juga kamu jago. Gitu. Dan jurus-jurus yang seperti itu, trik-trik yang seperti itu tuh boleh jadi memang akan menjadi kebiasaan dalam relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Memang begitu trik yang kamu mainkan di sana. Gitu, ya. Jadi kamu tahu gitu cara bikin seseorang ini tuh datang kembali merapat sama kamu. Nah di sana, karena kamu pun sebenarnya mau dengan dia gitu kan, kamu mau dengan dia, tapi juga kamu sekaligus butuh akan kebebasannya kamu ya. Di situ.
Jadi ya nanti di tanggal 14 hingga 21 kamu bisa kayak ngerasa senang sendiri gitu. Kamu bisa kayak ngerasa happy aja kamu gitu ya. Karena ya kamu ngelihat seseorang ini tuh sibuk gitu ya, nelponin kamu, chattingin kamu, ya cari-cari perhatiannya kamu lah gitu ya. Tiba-tiba dia hangat lagi sama kamu. Dan kalau hubungan kalian baru-baru, ini akan menjadi pola. Tapi kalau ini sudah lama relationshipnya, let's say udah di atas 1 tahunan gitu ya, 3 tahun kah, 6 tahun kah gitu ya, ini memang model relationshipnya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu. Jadi tidak bisa dikatakan on off, tidak bisa karena ini tuh atau on off itu namanya gimana ya, karena tetap akan ada model yang kayak gini tuh bisa panjang ya, bisa lama ini model kalian yang bergaya gini-gini itu ya. Kamu sibuk dengan dunianya kamu, terus nanti kamu balik sama dia. Nah tapi gini, kalaupun on off-nya ada, lebih banyak itu on off-nya kamu ya, lebih banyak nanti ya kamu itu tuh yang lebih banyak menggagaskan on off gitu. Kalau seseorang ini tuh dia bisa yang kayak kata Mari tadi ya, kamu bisa sibuk berpetualangan di luar sana, terus nanti kamu balik lagi sama dia, dia terima gitu ya. Terus kamu pergi lagi, lalu dia balik lagi gitu ya. Terus kamu balik lagi, dia terima, dia tetap terima. Jadi ini tuh kayak yang pintu yang selalu terbuka untuk kamu gitu ya, ibaratnya ya, metafornya gitu ya. Dia adalah pintu yang akan selalu terbuka untuk kehadirannya kamu. Walaupun ya mungkin kadang-kadang seperti ada tindakannya kamu itu tuh agak maksain buka pintu gitu ya. Kadang-kadang, tapi itu tuh hanya cerita kadang-kadang gitu ya. Lebih seringnya kamu itu tuh kayak bisa meluncur aja gitu ya. Meluncur aja bisa masuk gitu. Mudah aja kamu bisa masuk dalam hidup seseorang ini. Gitu loh. Ya. Seru-seru gimana gitu ya. Mungkin kamu rasa dan dia rasa gitu. Cerita tentang hubungan kalian gitu ya. Seru-seru pahit gitu ya. Seru-seru apalah gitu ya. Tapi memang kalau Mari lihat, entahlah ya, di sini tuh kebutuhan yang besar ya, kebutuhan satu sama lain. Bisa aja ini tuh bilangnya kayak kalian saling mencintai, tapi kok Mari agak ragu ya kalau ini tuh cinta. Tapi seperti yang kayak kamu melihat ada satu keistimewaan dari dia, dan dia juga demikian ke kamu gitu. Jadi kayak keistimewaan itu yang ingin dimiliki, keistimewaan itu yang ingin dirasakan gitu loh. Bukan sebab karena kekuatan cinta di sini itu ya, tapi kayak kebutuhan. Kamu butuh dia, dia butuh kamu gitu ya. Atau tadi itu mana tahu memang di sini tuh ada permainan energi gitu ya. Entah kamu ya pakai pemanis gitu ya, kamu pakai pemikat gitu ya. Nah jadi ya itu tuh berfungsi gitu ya. Atau ya tadi kekuatan energi pribadinya kamu sendiri. Sadar atau tidak kamu sadari, energi batinnya kamu itu tuh bisa mengunci seseorang ini gitu ya. Atau ya kalau dari sisi awamnya gitu ya, ya ternyata memang kamu ya punya knowledge ya, kamu punya jurus aja bikin seseorang ini tuh nggak bisa berkutik gitu loh, nggak bisa berkutik mau ninggalin kamu gitu ya di sana gitu kalau Mari lihat ya. Jadi ya memang situasi 14 hingga 21 nanti dia akan banyak mencoba untuk mengakses dirimu gitu ya. Hanya saja semakin kuat dia mengakses dirimu,
nanti kamu bisa di situ tuh ceritanya jual-jual mahal ya ke si seseorang ini. Karena memang tujuannya kamu mau kayak bikin dia terusik dulu perasaannya dia gitu ya, tergelitik nggak enak gitu ya perasaannya dia gitu loh. Nah tadi kata Mari seperti ada niatannya kamu mau menghukum si seseorang ini. Nah gitu ya, tanda kutip mau menghukum si seseorang ini. Seperti itu. Lagi bangkit di situ tuh ya, lagi kayak kambuh di situ tuh. Arogannya kamu, kesinisannya kamu, ya. Sisi dirimu yang tidak nice itu tuh lagi bangkit nanti di rentang 14 hingga 21 bulan Desember 2024. Namun ingat ya, bacaan ini tuh bisa kebolak-balik dalam kehidupan nyata, di mana yang Mari baca di sini tuh sebagai energinya Aries, bisa aja dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari pasangannya Aries ya. Oke. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus di situ, ada Capricorn di sana, masuk energi dari Sagittarius, ada Pisces, ada Scorpio, ada di situ tuh Cancer, berikut ada energi dari Gemini ya, berikut ada energi dari Aquarius lagi. Itu aja. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.